Kalau kemarin seingat saya kita melihat scheduling atau pembuatan rencana kerja itu menggunakan activity on apa kemarin Bapak ada yang masih ingat? Ingat ya? Bukan? AOA. AOA, oke. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan melihat AON. Kemarin sudah sampai ngitung durasi belum ya? Saya lupa. Maaf. Kemarin sudah sampai ngitung durasi? Halo? Kemarin sudah sampai ngitung durasi? Belum ada yang... Belum. Oh iya. Oke, baik. Kita lanjutkan AOA dengan menghitung durasi. Mudah-mudahan catatannya masih ada. Jadi, ini ada. Oke. 25 hari. Oh, sudah kemarin. Ini. Jadi, oke, enggak apa-apa. Kita coba lagi. Jadi ketika ada 5 kegiatan seperti ini, kita melihat jadi ini kan activity on up, jadi selalu dimulai dari angka 0 ya. Angka 0 kemudian ditambah 5. Mudah-mudahan masih ingat kalau panahnya ketemu itu kita cari yang paling besar ya. Jadi 5 kita 3 8. Nah ini ada saingannya, ini 4 dan kita menunggu kegiatan yang paling lama selesai dulu kita masukkan di sini, ditambah menjadi 7 menjadi 17. Nah kalau dibandingkan dengan menjumlah biasa itu kan 5 tambah 4 tambah 3 tambah 6 tambah 7 hasilnya 25. Ini kan mestinya kegiatan ini kan bisa lebih efisien gitu. Oke. Nah, sama dengan yang tadi, ketika kita mundur, 17 dikurangi 7, tidak ada saingannya, 10 lancar, 10 dikurangi 6, jadi 4, 10 dikurangi 3, jadi 7, 7 dikurangi 2, di sini 4 dikurangi 4, kalau mundur kita cari yang paling kecil, 0. Jadi, kemarin sudah saya sampaikan bahwa kalau ada satu kegiatan yang ini ada 5, ada 7, ada 10, berarti kan ada slack, ada kelonggaran 2 hari. Ya, di sini bisa dikerjakan mulai hari ke-7 ataupun hari ke-5 secara normal. Gitu. Nah, kalau tidak ada, ini berarti yang sebentar. Jadi maaf yang kok jadi gini ya. Bentar. Oke, kita pakai ini. Jadi yang saya beri warna, mestinya warna merah, kuning, ini adalah lintasan kritis. Karena kalau Bapak-Bapak perhatikan bahwa B, D, dan E ini diapit oleh angka yang sama semua.
Jadi tidak ada slack-nya, ya. Jadi tidak ada slack sama sekali. Susah sekali. Oke. Nggak bisa ditutup. Mohon maaf, ada kotak dialognya MakeHappy. Oke, jadi itu Bapak-Bapak yang bisa kita lihat. Saya beri merah, merah ini adalah lintasan, yang E, ya, ini adalah lintasan kritis. Oke. Monggo kalau ada pertanyaan, mungkin kemarin lupa begitu, silakan. Terlalu mudah ya. Oke, nggak bisa diremove. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke yang berikutnya, activity OneNote. Nah, ini laptop saya nggak jadi lama. Nah, jadi prinsipnya menggambarnya sama, Bapak-Bapak. Mungkin saya harus ini ke yang contoh tadi. Nah, jadi kita pakai contoh yang sederhana tadi lagi. Mungkin saya harus copy lagi filenya. Jadi kita akan lihat slide. Oke. Ya. Jadi saya coba gambarkan. Ini virus saya tidak hilang. Jadi kita tetap bahwa kita akan menggambar dimulai dengan kegiatan yang tanpa predecessor. Tetapi di sini kita lihat bahwa yang kita gambar tidak lagi bundar-bundar, tetapi kotak-kotak. Jadi satu kotak itu ada bentar. Oke, muncul lagi. Jadi satu kotak itu ada 9 kotak. Jadi misalnya kita membuat kegiatan A dan B, jadi gambarnya begini Bapak. Jadi jadi kira-kira ada kotak 1, 2. Maaf kalau gambarnya jelek. Nah, ini ada 2 kotak. Nah, kita perlu lihat di legendnya itu isinya kotak ini apa sebetulnya. Nah, isinya kotak itu ini Bapak-Bapak sekalian. Jadi ada ES, earliest start, waktu mulai paling cepat, slack, kemudian latest start. Latest start itu waktu mulai paling lambat. Kemudian ID itu ya ABCD-nya, res itu resource, kalau misalnya resource-nya koordinatornya Joko, ya kita tulis Joko. Terus kemudian di bawah durasi. Yang kanan itu earliest finish, slack, dan latest finish. Jadi ini informasi yang harus kita tuliskan di kotak-kotak tadi. Nggak hafal dulu nggak apa-apa Bapak, santai aja, nanti lama-lama kan hafal ya. Nah, kita lihat tadi tulisannya
di atas tengah, jadi yang atas ini adalah A, kemudian yang bawah B. Nah, kemudian durasinya kita tulis di tengah bawah, ini 5, yang bawah adalah 4. Nah, gini. Nah, kemudian sama prinsipnya seperti yang bunder-bunder kemarin, yang dipanah, maka C itu setelah A dan B setelah D. Berarti kita gambar begini, 1, 2, 3, nah seperti ini. Berarti yang C itu yang atas, yang D yang bawah. Durasinya adalah 3 dan 6. Nah, ini kita beri panah gini. Jadi sama seperti prinsip kemarin, maka kita perlu membuat titik 0 ya. Jadi enggak bisa di sini. Oke. Jadi kita membuat titik 0. Startnya kok enggak bisa. Hitam. Oke, draw with touch. Nah, jadi kita garis. Nah, seperti ini. Ini adalah saya tulis start. Maaf, nggak cukup. Ininya durasinya 0. Jadi kita perlu menggambar, karena ada 2. Kalau cuma 1 ya kegiatan itu langsung jadi start. Nah, seperti ini. E itu kan setelah C dan D. Berarti ini E durasinya adalah 7. Jadi dia dari C dan D. Nah, seperti ini. Oke. Ada pertanyaan sampai sini, Bapak-Bapak? Silakan. Terlalu mudah? Oke, terlalu mudah nggih. Nah, tadi ada earliest start, ada earliest finish. Jadi kita mulai dari angka 0 di sini. Ini 0 nggih. Kemudian 0 tambah 0 jadi 0. Nah, di sini 0 kita transfer ke sebelahnya, juga ke B, karena tidak ada saingannya langsung. 0 tambah 5, 5. Jadi penggambaran yang activity on node ini langsung di dalam. Cirinya begitu. Ini 4. 4 kita transfer ke sini, 4 tambah 6, 10. Terus 5 kita transfer ke sini, 5 tambah 3, 8. 8 dan 10 kita transfer yang terbesar. 10, maka jumlahnya 10 tambah 7, 17. Nah, persis sama dengan AOA kemarin gitu, yang tadi Bapak. Jadi pas 17. Jadi meskipun pakai AOA ataupun AON, durasi totalnya tetap sama. Nah, mundur juga begitu. Ini 17 dikurangi 7, 10. 10 dioper ke sini karena tidak ada saingannya. Ini juga 10 kurangi 3, 7. Ini 10 kurangi 6, 4. 4 kita oper ke sini, 4 kurangi 4, 0. 0 kita oper. Terus ini 7 kita oper 2. Nah, jadi Bapak-bapak sekalian, dari sini tetap juga sudah kelihatan bahwa lintasan kritisnya adalah ini, B, D, dan E, sama. Nah, kenapa kok nggak yang lain? Karena ini ada 7, 5. Nah, ini kita tuliskan slacknya ada 2. Ini juga 2. Terus ini 2, ini 2. Nah, ini 0, 0. Karena pengurangan ini 17 kurangi 17, 10 kurangi 10, 4 kurangi 4, 4 kurangi 4,
0 kurangi 0, 0 kurangi 0, 0. Nah, seperti ini. Tadi masih ingat Bapak-Bapak yang tengah itu hanya untuk menuliskan resource. Nanti nggak cukup kalau kita tulis. Agak susah misalnya tinggal D-nya saja. Gitu. Jadi ini lintasan kritis, artinya kegiatan yang ada di lintasan kritis ini itu tidak punya waktu slack, tidak punya waktu toleransi sama sekali. Kalau ada molor di B, D, dan E, otomatis durasi proyek jadi molor. Itu fungsinya mencari lintasan kritis. Nah, jadi yang kira-kira dianggap penting begitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini, Bapak sekalian? Jin bertanya, Jin. Oke, silakan. Dan Juni bertanya, untuk lintasan kritis berarti merupakan sebuah yang lintasan diutamakan atau hanya sebagai identifikasi aja, Pak? Ya, setelah diidentifikasi harus diutamakan, Pak. Karena durasi proyek itu akan sangat tergantung durasi realisasi dari aktivitas di dalam lintasan kritis. Itu Kapten Zun. Yeah. Baik, Mas. Yeah. Ya, mohon maaf, ini Bapak-Bapak harus mencoba. Kemarin yang dicoba sama nih, yang konstruksi atau yang Milwaukee kemarin ya, yang dicoba. Atau kita sama-sama lupa ya. Oke, ya sama-sama lupa jadi kita ambil ini aja. Oke. Monggo Bapak-Bapak mencoba membuat AON, terserah mau di kertas atau di mana, nanti kita tayangkan bersama-sama. Nanti Bapak-Bapak mohon share screen. Oke. Dimulai dari sekarang. Bapak-Bapak sudah familiar nih apa AOA dan AON. Sudah familiar. Nah, sekarang kita lanjutkan. Oh, ini zoom-nya sudah unlimited ya, lewat ini. Oke. Oops, kita share lagi. Sudah. Saya kenapa? Oh, oke, saya share screen. Nah, itu tadi contoh-contoh. Jadi dari kemarin kita sudah mencoba contoh perhitungan dari durasi masing-masing masing-masing metode ya, boleh disebut metode atau tools atau apapun boleh. Jadi kita lihat yang berikutnya adalah sebentar ya, saya izin off kamera dulu.
Jadi kalau kita lihat, maaf, dari beberapa contoh ini, jadi ada pembangunan rumah sakit umum, kemudian proyek konstruksi. Nah, maka saya perlu mereview untuk bapak-bapak supaya nanti tidak lupa bahwa yang kita gambarkan AOA, ya AOA ini sekali lagi aktivitas labelnya ada di panah, ya A, kemudian nomor dari bunderan atau node-nya itu adalah mengikuti dari kiri ke kanan, kemudian atas bawah begitu ya, sesuai urutan. Nah, ketika kita menganalisa kegiatannya itu ada di bawah ini. Jadi kalau bapak-bapak melihat di sini, ini adalah kegiatannya. Biasanya nulisnya E,1 gitu enggak apa-apa, atau ditulis begini juga enggak masalah. Nanti kalau UTS soalnya pasti salah satunya ini. Kemudian ini 1 ke 9 berarti seleknya banyak sekali nih, 8 hari. Ya, kelonggarannya sampai 8 hari. Ini contoh saja. Nah, kemudian mengingatkan yang kedua adalah AON. Jadi AON ini kalau bapak-bapak tadi perhatikan, ini adalah menggambarkan durasi maupun labelnya maupun perhitungan harinya itu ada di kotaknya, di note-nya begitu. Jadi note ini berisi banyak informasi, langsung digambarkan seperti ini. Lagi-lagi seperti yang kemarin saya bilang bahwa ini tergantung selera begitu ya, tergantung selera. Jadi bapak-bapak boleh memilih antara AON maupun AOA gitu. Oke. Jadi ini tadi panahnya ya, sama saya kira. Nah, ini perbandingannya saya kira tidak perlu kita bahas apa enggak, karena masing-masing tergantung project manajernya dan tergantung tergantung anggota projectnya begitu. Baik, maaf saya harus on off kamera ya. Kemudian yang berikutnya, jadi ini berikutnya adalah part ya. Jadi ini bagian apa? Bagian yang kedua dari project planning. Jadi part ini terutama ditujukan untuk proyek-proyek yang baru. Jadi PERT itu singkatannya bukan project evaluation, tapi program evaluation. Nah, yang bikin singkatan dulu mungkin agak lupa kalau program itu atasnya proyek, tapi tidak apa-apa. Nah, artinya kita punya 3 perkiraan waktu. Jadi ada optimis, ada most likely, ada pesimis. Kira-kira seperti ini Bapak sekalian. Kadang-kadang kita mengirim mengurus dokumen itu kita bertanya, ini gimana Mas, bisa selesai kapan? Paling cepat 2 hari Pak, paling lambat berapa hari? Oh, seminggu. Biasanya rata-rata berapa lama? Oh, 3 hari. Nah, itu jadi acuan dalam kegiatan-kegiatan di proyek yang baru. Monggo kalau ada pertanyaan sampai sini. Terlalu mudah, Pak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Jadi, waktu optimis adalah yang paling cepat.
Waktu pesimis itu waktu maksimal yang diperlukan untuk kegiatan yang ada. Misal bukan nasib buruk, maksudnya ini hal yang buruk terjadi ya. Nah, selanjutnya ketika waktu perkiraan itu dipakai untuk menghitung expected time. Jadi kalau misalnya, ini bisa saya coret-coret enggak ya? Misalnya, enggak bisa. Coret. Pen. Misalnya ini 2 hari, kemudian M-nya 5 hari, paling lambatnya 7 hari, maka hitungannya adalah 2 tambah 20 tambah 7. 29 kita bagi 6. Itu berarti, kalau saya salah mohon dikoreksi ya. 6, 4, 5/6 atau kira-kira 4,67 lah kira-kira. Ya. Jadi kita mendapatkan expected time-nya untuk kita pakai sebagai hitungan di network diagram tadi adalah 4,67 gitu Bapak. Jadi kalau yang di AOA AON tadi itu kan durasinya tunggal nih. Nah ini durasinya ada 3. Di MS Project pun nanti juga bisa menggunakan ini. Nah cuman di MS Project itu bobot 4 ini boleh diganti. Jadi misalnya totalnya tetap 6, bobotnya 2 bisa, berarti 2A tambah 2M tambah 2B begitu. Pembaginya tetap 6. Atau ini 3, 2, 3, ini 1 misalnya. Terserah. Jadi tergantung feeling kita sebagai project manager, kira-kira akan dipakai yang mana bobotnya. Masih terlalu mudah ya. Nah, jadi biasanya memang pelajaran Menpro ini, manajemen proyek, maaf, itu kita terbangun kalau baru ada hitung-hitungannya. Ya, jelas tadi. Begitu Bapak sekalian. Oke. Kemudian mulai agak berat sedikit lagi. Kita menggunakan variansi. Variansi itu artinya seberapa besar sih selisih antara nilai maksimal dan minimal. Jadi variansi ini bisa juga kita analogikan kalau bapak-bapak disuruh menjadi juri, maka kita membandingkan antar juri itu skornya, range-nya, rentangnya jauh apa enggak. Nah itu pakai variansi. B min A tadi kan B-nya 7, A-nya 2. Berarti kan 7 dikurangi 2, 5, 5/6 kuadrat, berarti kan 25/36 gitu ya. Nah, ini adalah variansinya. Jadi semakin besar nilai V, maka semakin kecil kemungkinan expected time bisa dipercaya. Maksudnya dipercaya itu banyak melesetnya kalau rentangnya terlalu jauh. Ini asumsi-asumsi di dalam manajemen proyek. Jadi ini adalah expected time dan variasi. Biasanya kita hanya hitung di kegiatan lintasan kritis saja. Nah ini contohnya, ini gambarnya sebetulnya kurang pas dengan pakemnya Bapak. Jadi bundaran 7 ini harusnya agak ke kanan nih, di panahnya. Supaya tidak kelihatan atret. Nah variansinya itu dihitung yang lintasan kritis ternyata ini 2,78. Nah ini 2,78, 0,44, 1,781. Jadi totalnya 6. Jadi oh ya, mohon saya dibantu Bapak.
Kira-kira lintasan kritisnya yang mana, nggih? Ini nggak pakai ABCD, tapi nomor kegiatan. Jadi ini contohnya, Bapak. Nah. Oh, ini durasinya langsung. Iya, enggak apa-apa. Mohon saya dibantu. Lintasan kritisnya node yang mana? Node nomor berapa? 12578, Bapak. 1, 2, 5. Oh ya, belok ya. Oke. Oke. Nah, ini. Wah, sangat jeli. 5, 7, 8. Jadi angka dalam kurung ini itu adalah pesimis 4, most likely-nya 11, dan paling lambatnya 12. Ini yang bawah, bentar, ada yang bisa nebak enggak? Ini 10, 2,78 itu apa nih? Angka di bawah panah itu apa? Yang bisa nebak? Expected deh. TE sama V, Pak, sudah dari keterangan. Oh iya, oke, sip. TE sama V-nya. Nah, jadi dari sini kelihatan bahwa jadi variansi itu ada di lintasan kritis. Nah, pertanyaan lanjutan untuk Bapak-Bapak, kenapa kok variasi itu yang diperhatikan hanya lintasan kritis? Monggo. Saya ulangi, mengapa variasi itu hanya untuk lintasan kritis? Berkaitan dengan tadi, fungsi lintasan kritis, napa identifikasi? Untuk efisiensi waktu. Kurang tepat, ada yang bisa menambahi? Ingat, lintasan kritis itu fungsinya untuk menggambarkan durasi proyek. Kalau lintasan kritisnya molor, maka proyek akan molor. Ya. Jadi mengapa variasinya itu kita pastikan yang di lintasan kritis. Kalau variasinya besar di lintasan kritis, maka kemungkinan proyek berbeda atau waktunya lebih panjang itu akan semakin besar. Itu ininya. Monggo kalau ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjut. Jadi Pak, Iya, monggo. Jim tanya kalau AMB-nya sendiri, apakah nanti pada saat persoalan kita tentukan sendiri atau memang udah ada di persoalannya? Biasanya ada di soal, Pak. AMB. Oh, sudah ada di soalnya, Pak? Iya, tinggal menghitung saja. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Kita bisa lihat di sini masing-masing lintasan. Nggak usah dihafalkan, nggak apa-apa kan Bapak bisa melihat materi ini, dicek lagi. Nah, ini selamat datang di dunia statistik. Statistiknya MS Project hanya ini aja. Jadi bagaimana kita menginginkan mengetahui berapa peluang